Di sebuah desa kecil bernama Desa Lembah Batu, hiduplah seorang pria bernama Marwan. Sejak lahir, hidup Marwan telah dihiasi oleh kesedihan dan kemiskinan. Kedua orang tuanya meninggal dunia akibat wabah saat Marwan masih kecil. Meninggalkannya sebatang kara, tidak ada keluarga yang mau mengasuhnya. Ia bertahan hidup dengan belas kasihan para tetangga yang kadang memberinya makan, tetapi sering mengabaikannya. Kini di usia 45 tahun, hidup Marwan tetap sama suramnya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak punya rumah yang layak, dan tidak pernah merasakan cinta. Kesehariannya dihabiskan dengan mencari sisa-sisa hasil panen di ladang milik orang lain. Jika ada jagung yang terjatuh atau ubi yang tak terambil, itu sudah menjadi keberuntungan bagi Marwan. Tetapi keberuntungan itu pun tidak selalu datang. Banyak pemilik ladang yang mulai marah karena merasa ladangnya diganggu oleh Marwan. Mereka mengusirnya, bahkan ada yang mengancam akan melaporkannya kepada kepala desa. Setiap malam, Marwan duduk sendirian di gubuk kecilnya yang hampir roboh. Ia sering menatap bintang-bintang di langit sambil berbicara kepada Tuhan. Namun, bukan doa yang ia panjatkan, melainkan keluhan dan kemarahan. Tuhan, apa salahku? Kenapa hidupku selalu begini? Aku miskin, sebatang kara, dan bahkan makan sulit. Tapi kenapa mereka yang malas masih bisa hidup bahagia? Mereka punya keluarga, punya pekerjaan, sementara aku tidak punya apa-apa. Apakah kau tidak adil? Rasa iri terhadap orang lain semakin membakar hatinya. Ia melihat tetangganya bisa menikah, memiliki anak, dan hidup bahagia. Sementara ia bahkan untuk sekedar berbicara dengan seorang wanita selalu saja diabaikan. Semakin hari, rasa frustasi Marwan semakin membesar. Ia merasa tidak ada gunanya lagi hidup di desa. Setiap sudut desa mengingatkannya pada kegagalan demi kegagalan yang ia alami. Suatu malam, setelah seharian kelaparan tanpa menemukan sisa panen, Marwan membuat keputusan besar. Ia akan pergi dari desa, meninggalkan semua yang pernah ia kenal, dan mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari manusia. Pikirannya tertuju pada sebuah hutan lebat di luar desa yang dikenal sebagai hutan larangan. Hutan itu terkenal angker, dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang sering membuat orang hilang. Penduduk desa selalu menghindarinya, bahkan untuk sekedar mendekat. Tetapi bagi Marwan, hutan itu adalah tempat yang sempurna jika ia tidak bisa hidup layak di antara manusia. Ia lebih baik hidup sendirian di tengah hutan. Dengan hanya membawa sebuah pisau tua dan sebuah keranjang kecil, Marwan memasuki hutan larangan. Langkahnya berat, tetapi hatinya penuh dengan tekad. Ia tidak peduli jika harus mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Baginya, hidup di hutan lebih baik daripada terus menderita di desa. Hutan itu gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Suara burung hantu dan angin yang berdesir membuat suasana semakin menyeramkan. Tetapi Marwan tidak peduli. Ia menemukan sebuah gua kecil di pinggir sungai dan memutuskan untuk tinggal di sana. Hari-hari di hutan adalah perjuangan berat. Marwan harus belajar bertahan hidup
Ia mencari buah-buahan liar, menangkap ikan kecil di sungai, dan membuat perangkap sederhana untuk menangkap binatang kecil. Tubuhnya yang kurus semakin lemah, tetapi ia bertahan. Di malam hari, hutan itu berubah menjadi tempat yang menakutkan. Marwan sering mendengar suara-suara aneh, suara langkah kaki di luar goa, suara tawa yang menyeramkan, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Langkah kaki berat mendekati tempat ia tidur, diikuti suara tawa kecil yang menggema. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sosok bayangan tinggi berdiri di kejauhan dengan sepasang mata merah yang menatapnya. Ia merasa diawasi, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain bertahan di dalam goa. "Siapa itu?" teriak Marwan menggenggam pisaunya erat. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan menghilang ke dalam gelap. Marwan merasa bulu kudunya meremang atau merinding, tetapi ia mencoba tetap tenang. Keesokan harinya, saat mencari kayu bakar, ia menemukan jejak kaki besar seperti milik binatang, tetapi terlalu besar untuk seekor serigala atau harimau. Jejak itu mengelilingi tempat tidurnya. Suatu hari, ketika Marwan sedang mencari makanan, seekor harimau besar tiba-tiba muncul dari semak-semak. Marwan terkejut dan mundur perlahan, tetapi harimau itu mendekat, menggeram dengan gigi-gigi tajamnya. Marwan dengan cepat memanjat pohon terdekat, tetapi harimau itu terus mengawasinya dari bawah. Ia terjebak di atas pohon selama berjam-jam, hingga akhirnya harimau itu pergi. Namun, kejadian itu membuatnya sadar bahwa hidup di hutan tidak hanya berhadapan dengan kelaparan, tetapi juga bahaya dari hewan buas. Pada suatu sore, saat Marwan sedang berjalan lebih jauh ke dalam hutan, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil. Anak itu memakai baju lusuh, tetapi wajahnya bersih dan matanya bercahaya. "Kamu siapa? Kenapa ada di sini sendirian?" tanya Marwan dengan hati-hati. Anak itu tersenyum samar. "Aku tinggal di sini. Kamu mencari sesuatu di hutan ini?" Marwan menggeleng. "Aku hanya mencari tempat untuk hidup. Aku tidak punya apa-apa di desa." Anak itu mengangguk pelan lalu berkata, "Kalau begitu, mungkin kamu mau tahu tempat-tempat yang penuh harta karun." Marwan terkejut. "Harta karun? Di mana?" Anak itu menunjuk ke arah sebuah bukit jauh di tengah hutan. "Di dalam gua di sana ada harta yang sangat banyak, tapi ada ular raksasa yang menjaganya. Ular itu sangat besar dan berbahaya." Marwan merasa ragu, tetapi pikirannya dipenuhi imajinasi tentang harta karun. Jika ia bisa mendapatkan harta itu, ia bisa mengubah hidupnya. Setelah mendapatkan petunjuk dari anak itu, Marwan berjalan menuju bukit yang dimaksud. Perjalanannya penuh rintangan. Ia harus melewati semak belukar, melawan rasa lapar, dan menghindari serangan-serangan hutan. Setelah beberapa hari, ia akhirnya tiba di depan sebuah goa besar yang gelap dan dingin. Ketika Marwan masuk ke dalam gua, ia melihat kilauan emas dan perhiasan di kejauhan. Hatinya berdegup kencang. Namun, tiba-tiba terdengar suara mendesis yang sangat keras. Dari kegelapan, muncul seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan dan mata seperti bara api. Marwan mundur ketakutan. Ular itu melingkar di depan harta
menjaga dengan sikap waspada. Setiap kali Marwan mencoba mendekat, ular itu menggeram dan menyerangnya. Beberapa kali Marwan nyaris tergigit, tetapi ia berhasil menghindar. Marwan menyadari bahwa ia tidak bisa melawan ular itu secara langsung. Ia memutuskan untuk menunggu momen ketika ular itu pergi meninggalkan goa. Ia bersembunyi di dekat goa selama beberapa hari, mengamati pergerakan ular tersebut. Pada suatu malam, ular itu keluar dari goa, mungkin untuk berburu. Marwan segera masuk ke dalam goa dan mengisi keranjangnya dengan emas dan perhiasan sebanyak yang ia bisa bawa. Namun, ketika ia hendak keluar, ular itu tiba-tiba kembali. Ular itu mengejar Marwan dengan cepat, mendesis marah. Marwan berlari sekuat tenaga, melompati akar-akar pohon dan menyusuri sungai. Ia hampir terjatuh beberapa kali, tetapi tidak melepaskan keranjangnya. Ular itu terus mengejarnya, hingga akhirnya Marwan berhasil memanjat pohon tinggi. Ular itu melingkar di bawah pohon, tetapi setelah beberapa saat ia pergi. Dengan napas tersenggal-senggal dan tubuh penuh luka, Marwan akhirnya keluar dari hutan, membawa harta karun yang ia temukan. Ketika ia kembali ke desa, penduduk terkejut melihatnya. Mereka mengira Marwan telah mati di hutan. Setelah kembali ke desa, Marwan membangun kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Rumahnya yang dulu hanya berupa gubuk reot, kini berubah menjadi rumah besar dengan atap genteng merah dan dinding yang kokoh. Ia membeli ladang, ternak, dan perhiasan yang membuat semua orang terpukau. Meski kini hidupnya lebih baik, Marwan tidak pernah melupakan hutan angker itu. Ia sering terbangun di malam hari, mendengar suara desis ular di dalam mimpinya. Harta yang ia miliki membawa kebahagiaan, tetapi juga mengingatkannya pada bahaya yang ia hadapi untuk mendapatkannya. Warga desa heran dengan perubahan Marwan. Dulu ia hanyalah pria miskin yang sering dipandang sebelah mata. Namun sekarang ia menjadi orang paling kaya di desa. Perubahan ini membuat banyak wanita yang dulu mengabaikannya kini berlomba-lomba menarik perhatian Marwan. "Marwan, kau benar-benar beruntung. Dari mana semua kekayaan ini?" tanya seorang tetangga, Pak Hardi, yang dulu sering menghina Marwan. Marwan hanya tersenyum tipis. "Hanya keberuntungan, Pak. Tuhan akhirnya memberikan rezeki pada saya." Jawabnya singkat, menyembunyikan kebenaran tentang harta dari gua di hutan angker. Namun, kebahagiaan Marwan tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika desa sedang sunyi, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Warga yang penasaran melihat ke arah sumber suara itu, dan mereka terkejut melihat seekor ular raksasa muncul dari kegelapan. Ular itu memiliki tubuh sebesar batang pohon kelapa, dengan sisik berkilauan seperti logam dan matanya merah menyala. Ular itu melata datang ke pemukiman dengan cepat, menghancurkan pagar-pagar, membalikkan gerobak, dan membuat ternak warga ketakutan. Warga yang melihatnya langsung berlarian ke segala arah, meninggalkan rumah mereka. Marwan yang sedang duduk di teras rumah mewahnya mendengar kegaduhan itu. Ia berlari keluar dan melihat ular raksasa yang sama, ular yang menjaga harta karun di goa angker. Ia tahu ular itu datang mencarinya. Ini pasti karena harta itu, gumam Marwan dengan gemetar. Tetapi ia tetap berpura-pura tidak tahu. Warga yang panik berkumpul di balai desa, meminta perlindungan kepada kepala desa. "Ular itu bisa menghancurkan desa kita. Kita harus mengusirnya."
teriak salah seorang warga. Namun kepala desa hanya menggeleng. Tidak ada yang bisa melawan makhluk sebesar itu. Kita harus mencari tahu kenapa dia datang. Hari-hari berlalu, tetapi ular itu tetap berada di sekitar desa. Meski tidak langsung menyerang manusia, keberadaannya membuat warga ketakutan. Banyak yang meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di desa lain. Desa yang dulu ramai kini berubah menjadi sepi. Hanya tersisa beberapa orang yang terlalu miskin untuk pergi. Sementara itu, Marwan semakin gelisah. Ia tahu ular itu menginginkan kembali harta yang telah ia ambil. Harta itu adalah milik ular tersebut, dan ia telah melanggar batas dengan membawanya keluar dari goa. Namun, ketamakannya membuatnya enggan mengakui perbuatannya. Malam-malam Marwan dipenuhi mimpi-mimpi buruk. Ia sering bermimpi tentang ular raksasa itu melingkar di sekitar rumahnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, merasa napasnya sesak. Aku tidak bisa hidup begini terus, gumam Marwan suatu malam. Pada suatu malam yang gelap, Marwan akhirnya memutuskan untuk menghadapi ular tersebut. Ia berjalan keluar dari rumahnya dengan langkah berat. Di tengah jalan desa yang sunyi, ia melihat ular itu melingkar di dekat sumur tua. Ular itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Marwan dengan tajam. Manusia, suara ular itu terdengar dalam dan menggema di udara. Kau telah mencuri harta yang kujaga. Kini aku datang untuk mengambilnya kembali. Marwan berlutut dengan gemetar. Maafkan aku. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan. Hidupku terlalu sulit. Ular itu berdesis. Suaranya penuh kemarahan. Harta itu bukan milikmu. Kau telah membawa kutukan ke desamu. Kau punya dua pilihan. Kembalikan harta itu, atau aku akan mengambil nyawamu. Marwan tahu bahwa mengembalikan harta itu berarti kehilangan segala yang telah ia bangun. Tapi ia juga tahu, jika ia terus menyangkal, ular itu tidak akan berhenti menghantuinya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Marwan akhirnya berkata, "Ambillah nyawaku. Biarkan desa ini tenang. Aku tidak ingin mereka menderita karena keserakahanku." Ular itu mendekat. Tubuhnya melingkari Marwan. Kau telah memilih dengan benar. Namun, ini bukan hanya tentang nyawamu. Aku akan mengambil segalanya. Harta, kehormatan, dan keberadaanmu di dunia ini. Dalam sekejap, ular itu membuka mulutnya yang besar dan menelan Marwan bulat-bulat. Setelah itu, ular tersebut perlahan kembali ke hutan angker, membawa semua harta yang pernah diambil Marwan. Ketika warga kembali ke desa beberapa hari kemudian, mereka tidak menemukan jejak Marwan atau hartanya. Mereka hanya menemukan rumahnya yang kosong dan cerita-cerita tentang ular raksasa yang menghantui desa. Warga menyadari bahwa kekayaan yang datang secara tidak jujur selalu membawa kutukan. Desa itu perlahan kembali ke kehidupannya yang sederhana. Tetapi nama Marwan tetap menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba melawan alam dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Di tengah hutan angker, gua tempat harta itu berada tetap tersembunyi, dijaga oleh ular raksasa yang tidak pernah tidur. Harta itu tetap menjadi misteri, sebuah godaan bagi yang berani, tetapi juga peringatan bagi yang tamak.